Di kelas saya itu pertama wajib on cam karena itu tadi ya nggak enak kalau misalnya kita em, belajar online tapi nggak ada ininya tatap muka gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang lain yang belum isi KRS di portal, ini bisa diingatkan kembali teman-teman karena di sini ada 14 mahasiswa, tadi kata si Junaidi ada 18. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, nama saya Suhardiansa teman-teman. Eh, Ini saya share dulu. Nah, ini bio saya, ini LinkedIn saya ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, jadi teman-teman semua, saya nggak punya slide tentang biodata. Nanti teman-teman cek aja di LinkedIn saya, cari Suhardiansa. Nah, itu. Jadi, sehari-hari saya bekerja sebagai, awalnya saya sebagai programmer di Pemkab Langkat. Saat ini sudah ASN ya, di sebagai peranata komputer. Sebenarnya job desk-nya nggak beda-beda jauh, ya, itu juga. Jadi saya sangat senang sekali ketika saya dikasih kesempatan untuk bawa mata kuliah pemrograman web, kata insya Allah ini bidang saya. Eh, jadi nanti sepanjang perjalanan kita belajar, saya harapkan teman-teman semua banyak diskusi, karena apapun materi yang teknikal, yang sifatnya teknis, yaitu biasa saya akan buatkan berbentuk modul PDF atau kalau saya rajin saya buatkan semacam kelas online atau video. Ya, jadi harapannya teman-teman semua bisa belajar secara mandiri. Jadi ketika kita tatap muka seperti ini, itu kita lebih banyak diskusi. Saya harapnya seperti itu. Jadi kalau sebenarnya kan kalau mata kuliah kayak pemrograman web itu dia lebih cenderung praktek ya, lebih cenderung praktek dan dia sifatnya technical, teknis ya. Kita belajar ngoding, kita tulis script dan lain sebagainya gitu ya. Nah maka dari itu, insya Allah nanti ke depannya saya akan buat semacam modul yang teman-teman bisa baca, bisa pelajari secara mandiri. Yang mana nggak paham nanti silakan didiskusikan. Bebas saja, silakan lempar di grup. Kalau saya nanti ada waktu luang, pasti saya akan luangkan waktu ya. Saya akan spare waktu untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau misalnya malu, misalnya tanya di grup malu, silakan japri aja, nggak ada masalah. Ya, selagi selama teman-teman itu dalam proses belajar, ya harus benar-benar paham. Ya, lebih bagus em, kita belajar dikit dan menguasai daripada kita terlalu banyak tapi apapun enggak gitu ya. Jadi kayak gitu. Dan berikutnya saya harap teman-teman semua di sini sifat kooperatifnya proses em, mata dalam proses pembelajaran, karena em, mungkin saya akan sering geser-geser waktu, mau dimaklumi karena saya sebenarnya kerja kalau siang sampai sore itu sebenarnya kerja di luar gitu ya. Dan nanti mungkin kalau misalnya teman-teman tidak keberatan, maka ada asistensi yang nggak menggantikan saya di jam saya ketika saya nggak bisa masuk, ya. Tapi silahkan aja nanti kalau yang mana yang nggak paham dalam sepanjang perjalanan kita di semester ini, silahkan aja ditanyakan atau dijawab boleh. Nah, berikutnya adalah masalah terkait absensi. Nah, teman-teman semua itu silahkan, saya mohon untuk tidak mempersulit saya dari masalah kehadiran. Kalau ada tugas ya dikerjain, kalau ada ujian yang dikerjain. Em, Kalau misalnya teman-teman seandainya punya kerjaan atau kegiatan gitu ya, tapi ketepatan waktu kita kuliah atau kita ujian atau kita kuis atau UTS gitu ya, itu dikonfirmasi ke saya karena saya pun nggak akan mempersulit teman-teman semua. Kecuali teman-teman itu mempersulit diri kalian masing-masing. Itu udah kejadian di semester lalu, ya. Jadi kayak contohnya kayak tugas-tugas.
Mereka bikinnya pakai ChatGPT, langsung kopas ya. Dikiranya saya tidak cek, ternyata kan kalau kita pakai AI, ChatGPT dan sebagainya itu tetap ada yang harus kita filter, ya kan? Jadi kayak misalnya tugas saya bikin makalah atau dan lain sebagainya, tetap saya tahu ya, karena mana yang pakai AI pure sebenarnya nggak masalah sih pakai AI, tapi itu jadi pembantu aja, jangan jangan 100% semua dari AI dan langsung di ChatGPT itu langsung di kopas ke lembar jawabannya. Jangan kayak gitu. Boleh aja minta bantuan, cari insight, pakai AI itu biar tentu em, boleh-boleh saja, sih sah-sah saja. Cuman yang nggak boleh itu ketika teman-teman menggunakan AI itu 100%. Ya, jadi otaknya tuh nggak dipakai, nggak guna. Dan itu yang orang-orang seperti itulah yang nanti akan ke-replace sama AI ya. Otaknya tuh nggak dipakai, eh, hanya pakai AI saja gitu. Padahal teman-teman semua, AI itu sebenarnya tidak akan bisa menggantikan manusia, tapi orang-orang yang apa namanya menggunakan AI akan mengalahkan atau akan ya mengalahkan ya orang-orang yang tidak menggunakan AI. Dan yang menggunakan AI juga harus pintar-pintar ya karena secanggih-canggihnya AI kamu harus ada human touch ya. Jadi human touch itu nggak bisa digantiin. Tetap robot ya robot gitu ya. Tidak akan ada punya kemampuan seperti manusia. Nah, makanya human touch itu perlu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi dari sisi kehadiran, tugas itu mau dikerjakan. Kira-kira kalau ada kerjaan atau di tempat lain, misalnya sedang bekerja atau ada kegiatan lain, itu silakan dikonfirmasikan aja, ya kan? Yang penting komunikasi aja dan jangan anggap sepele. Ya, saya ulangi lagi ya, kayak semester yang lalu, em, sepele dia. Jadi sampai hari terakhir saya rekap nilai, dia belum juga kerjain. Alasannya kerja dan kerjaan kerja. Padahal sebelum seminggu sebelumnya udah saya kasih notis juga, ya kan? Jadi seperti itu. Jangan seperti itu. Silahkan kalau ada tugas dikerjain, kalau enggak silahkan ditanyakan. Karena sama saya, yang penting itu tugas adalah dikerjakan. Masalah-salah itu nomor dua. Ya, kalau misalnya nggak ngerti silahkan didiskusikan. Saya terbuka saja teman-teman semua untuk diskusi karena itu juga membuat saya belajar juga. Jadi kayak teman-teman misalnya punya satu case, em, nggak paham, terus didiskusikan, saya akan senang sekali. Kalau seandainya saya bisa jawab, ya saya jawab. Kalau nggak kita nanti cari solusinya sama-sama. Ya, itu yang perlu teman-teman pahami ya, karena banyak dari teman-teman kita yang lain, mahasiswa, sungkan mau tanya, segan ya. Kalau saya pribadi, saya adalah tipe orang yang suka dikritik, ya. Saya suka tipe yang ditanya-tanya, saya tipe orang yang suka didiskusikan, dan balik lagi, kalau seandainya ketika pertanyaan teman-teman, ketika saya tidak mampu memuaskan atau menjawab pertanyaan teman-teman, ya kita cari sama-sama, kayak gitu ya. Karena saya juga, em, apa ya, kan saya sama kamu itu bedanya saya lebih duluan tahu aja, ya kan, bukan lebih pintar, tapi dia lebih duluan tahu. Jadi seperti itu konsepnya bisa dipahami ya. Dia sama saya tuh open aja kalau mau tanya atau di luar pemrograman web mata kuliah juga tidak masalah. Kebetulan em, ada beberapa bidang, bukan beberapa bidang sih, ada beberapa hal yang sedang saya jalankan ya, termasuk saya bekerja sebagai programmer, khususnya web programmer ya. Saya nggak mobile, saya fokus di web programmer. Satu sisi saya juga eh, apa ya, dibilang konsultan boleh lah ya ke pengusaha-pengusaha, em, dan digital marketer juga. Jadi ada juga bisnis digital ya, startup gitu-gitu. Itu bidang saya. Minimal itu yang saya jalani. Jadi mungkin kalau di seputar itu, teman-teman mau tanya, sharing-sharing silahkan. Ya, ada yang mau ditanyakan kira-kira sampai sini? Ada yang mau tanyakan atau mau didiskusikan? Pak izin tanya Pak ya.
Kan Ya, kita ini kan kelas online ya Pak. Jadi mm-mm. nanti ujian-ujian kita itu bagaimana ya Pak? Tipenya gitu. Oke. Kalau kelas online biasanya saya ada kasih tugas. Kasih tugas itu misalnya kita, gini, kalau misalnya berbasis pemrograman itu biasanya saya kasih modul eh, yang berbasis project. Modul berbasis project. Jadi kalau kamu ikuti tutorial, semacam tutorial, ya itu nanti kamu pelajari sendiri. Kalau dia di pemrograman nanti paling, kalau kamu ikuti, kamu pahamin ya. Misalnya nih contoh ya, contoh bikin landing page misal nih, bikin landing page karena kebetulan kita kan pemrograman web satu gitu ya, bikin landing page. Nah, bikin landing page itu nanti saya buat dalam bentuk modul, ya kan? Gimana menggunakan HTML-nya, bagaimana menggunakan CSS-nya, bagaimana menggunakan connect ke database dan lain sebagainya gitu ya. Em, itu nanti teman-teman akan saya nanti di ujung pertemuan, insya Allah akan saya bawakan materi GitHub. Ya, kalau teman-teman semua pernah pakai GitHub atau Git ya, bebas itu. GitHub tuh ada macam-macam. Nah, nanti di link share share linknya itu nanti dilampirkan di lembar soal. Dan biasanya soalnya itu dalam bentuk Google Form saya buat. Jadi ujiannya itu ada misalnya kayak lima atau ya lah lima soal misalnya kan. Secara teori nanti di terakhirnya itu kamu lampirkan linknya. Biasa kayak gitu. Makanya saya katakan tadi, em, sifatnya kelas kita ini, materinya itu akan saya buatkan modul. Modul PDF, apakah PDF atau video nanti kita menyesuaikan. Jadi kamu ikutin, kamu pahamin, nanti jadi satu project dia. Nah, project itu tidak upload dikit. Nanti git link share gitu, share linknya itu kamu masukkan ke dalam lembar jawaban kayak gitu ya. Jadi biasanya saya sih sama saya UTS jarang ada sih ya, karena UTS saya ambil dari nilai ujian tadi, karena kan ada ujian misalnya 5 soal plus link gitnya itu, link nantilah kita belajar apanya ya, link projectnya itu, nah itu menjadi penilaian UTS dan UAS sama saya. Ya paling sama inilah ya, sama keaktifan kamu diskusi, keaktifan kamu di kelas, habis itu juga kehadiran. Nah itu penilaian sama saya. Jadi ya saling tak, ya sering nanya karena kita kelas online, jadi saya kan nggak tanda-tanda ya. Jadi kalau sering nanya tuh lebih bagus. Ada lagi? Kita ngobrol-ngobrol aja dulu teman-teman ya. Jangan terlalu yang kaku gimana. Karena ini masih pertemuan pertama dan kedua itu biasa teori aja. Jadi saya harapannya itu ketika masuk kelas, kita tahu nih substansi atau konteks. Kalau saya ngajar tuh kayak gitu, saya harus kasih tahu konteksnya dulu teman-teman mau belajar apa bagaimana gitu ya. Nanti baru day by day-nya teman-teman belajar kayak tutorial. Jadi kayak gitu. Ada yang mau tanyain? Ini rata-rata domisili Medan ya? Berarti. Enggak Pak, saya sendiri yang dari Medan Pak. Luar Medan Pak. Oh, tapi offline. Iya Pak, kan pada datang ngekos orang di Medan Pak. Oh, ngekos. Berarti reguler ya? Misalnya setiap hari ngampus ya kalian ya? Kalau semester ini sampai hari Kamis sih Pak. Ah, iyalah berarti kan semuanya ini domisili Medan. Apakah itu ngekos atau tinggal di Medan gitu kan maksudnya kan? Iya Pak, Hmm. totalan Oke lah, boleh, boleh nanti kita sekali kita buat kelas offline nanti ya. Insya Allah ya. Mungkin ada habis Lebaran. Karena kan ini pertemuan terakhir ya. Habis Lebaran. Ya, ya. Ada yang mau didiskusikan lagi teman-teman? Jadi gini teman-teman ya. Kalian ini apa? Reguler kah atau beasiswa kah? Kuliahnya gratis atau bayar? Karena kalau nggak salah di ITB itu ada yang beasiswa atau KIP. Cuman kalau di kelas ini cuman saya yang regular Pak, yang lainnya cuma. Oh, ya.
Nah, jadi teman-teman semua, ya beruntung ya, ya mayoritas di sini itu dapat KIP gratis kuliahnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena saya juga dulu kuliahnya sambil kerja, jadi dulu saya mahasiswa malam di TBI juga, tapi dulu namanya poliprofesi. Ya, dulu namanya poliprofesi, terus rebranding jadi ITBI. Jadi dulu saya mahasiswa malam, sorry ya. Jadi saya dulu mahasiswa malam, baru setelah lulus bekerja di instansi pemerintahan sebagai programmer. Baru setelah 5 tahun, di tahun kelima baru saya S2 dan saya ongoing S2 sebenarnya. Jadi teman-teman, kalau mau cek background, portofolio, sertifikasi, skill saya itu cek aja di LinkedIn. Nanti mana yang match teman-teman itu bolehlah di sharingkan misalnya. Oke, Bapak ini bisa nih aku ajak sharing soal ini gitu ya. Nah, itu silahkan aja. Jadi daripada saya cakap-cakap apa skill saya kan, lebih bagus teman-teman lihat aja di LinkedIn. Insya Allah itu asli ya, original. Jadi saya pasti kalau misalnya saya belajar sesuatu, em, pasti saya tempatkan link sertifikatnya di situ. Jadi orang bisa lihat. Dan teman-teman juga sebenarnya perlu kayak gitu ya. Sebagai mahasiswa, sebagai akademisi ya, wajib punya LinkedIn di belakang pintu. Buka sepatu boy, baru dipel. Ini belakang pintu nih. Bentar ya. Belakang pintu, kamar. Jadi, kalau teman-teman semua sebagai mahasiswa, pertama harus aktif. Apalagi teman-teman semua banyak domisili di Medan. Itu banyak komunitas, banyak perkumpulan yang teman-teman bisa ikuti. Ya, kalau dulu saya di daerah karena saya di Stabat, jadi kalau apa-apa itu mesti ke Medan, jaraknya jauh. Ya, tapi kalau teman-teman semua hari ini domisilinya ngekosnya di Medan itu ikuti banyak-banyak kegiatan. Di Medan itu ada kayak komunitas programmer, misalnya kalau teman-teman minat di IT programmer, seperti rumah programmer, seperti Facebook Developer Circle, seperti Google Google apa yang kemarin saya ikuti ya lupa. Pokoknya yang memang IT lah ya. Jadi itu di Medan tuh banyak resource-nya, tinggal kita aja mau apa atau tidak gitu ya. Kalau saya dulu sih di Stabat, jadi kalau apa-apa tuh harus ke Medan jauh. Tapi sekarang masih masih sering ke Medan karena saya juga masih kuliah, jadi em, di komunitas juga. Nah, itu ya. Terus manfaatkan teman-teman semua sebagai mahasiswa IT karena IT itu peluangnya besar. Saat ini IT itu lagi sedang booming-boomingnya. Jadi IT itu banyak teman-teman ya. IT itu banyak cabangnya. Ya, ada jaringan, ada web programmer, ada mobile programmer, ada apa tuh namanya Flutter dan lain sebagainya. Ada embedded, ada AI, sekarang ada data science, ada data analytic. Nah, jadi banyaklah. Ada UI UX, ada digital marketer. Nah, itu semua rumpun ilmu IT yang kalau teman-teman apa namanya tahu huruf T, tahu T ya. Ada istilahnya namanya T-shape. T-shape itu artinya kita harus banyak tahu ke samping, tapi kita harus punya satu skill yang dalam. Paham ya? Kita punya, misalnya kamu bisa digital marketing, bisa jaringan, bisa data science, bisa apalagi misalnya desain misalnya. Tapi kamu harus punya dari skill-skill ini yang kamu tahu ya atau yang kamu pahami secara mendalam. Misalnya kamu bisa di data science-nya di dalam ini tuh nggak masalah. Atau misalnya kamu punya expertise di web programming-nya misalnya. Nah, itu satu di dalam dalam dia deep. Nah, yang lainnya cukup tahu aja pun nggak ada masalah karena kan kita harus tahu semua. Ya, contoh nih misalnya web programmer misalnya ya. Sedikit saya sharingkan web programmer. Nah, itu kita eh, web programmer itu sangat luas sekali. Jadi kalau boleh saya analogikan teman-teman ya, kita itu kuliah ibarat kata ngumpulin senjata.
kita kuliah belajar itu ibarat kata ngumpulin senjata. Nah, senjata ini nanti kita akan gunakan untuk berburu. Ya, senjata ini akan kita pakai ketika kita terjun ke lapangan, ke dunia nyata, kita gunakan untuk berburu. Kita harus siapkan banyak-banyak senjata di kantong kita gitu ya. Ketika di lapangan nanti di dunia kerja, apakah kamu cari kerja, apakah kamu jadi freelancer atau jadi apapun itu, kamu udah punya banyak senjata. Ya, misalnya contoh, saya dan teman saya nih, saya punya teman nih, dulu satu kampus juga, kuliah juga. Dia programmer juga. Dia programmer juga ya. Tapi dia lebih lebih fokus ke bikin-bikin project, freelance, project-project pemerintah, ya kan? Karena orang-orang seperti itu yang dia temui, yang sering temui. Nah, kalau saya lebih banyak ketemu dengan pengusaha misalnya. Saya lebih banyak berkutat di bidang pendidikan misalnya. Maka skill saya kita arahkan ke situ. Misalnya, contoh, eh, saya punya skill programming web, ya. Terus yang saya sering jumpai itu adalah pengusaha-pengusaha dan UMKM. Saya melihat peluangnya di sana, ya kan? Ya sudah, saya bikin agency web, ya kan? Saya bikin agency jasa pembuatan website untuk UMKM dan pengusaha. Kalau teman saya tadi kan dia lebih banyak di freelance project sama ke pemerintahan. Kenapa? Karena dia sering jumpa orang-orang seperti itu. Itu marketnya. Nah, kalau saya lebih senangnya atau lebih seringnya ketemu dengan orang-orang pengusaha dan em, eh, pengusaha dan UMKM. Maka saya gunakan skill saya di situ. Walaupun core skillnya sama-sama web programmer, tapi kita gunakan untuk market yang mau kita masukin. Kayak gitu. Juga terima beda. Nah, terus apalagi? Oh, saya ternyata senang di dunia pendidikan. Saya banyak berkutat di dunia pendidikan dan self development misalnya. Saya buat satu startup sama teman saya gitu ya, namanya tesdia.id. Mungkin bisa dicek lah. Tesdia.id itu semacam startup untuk tes potensi minat bakat gitu. Kenapa? Karena saya sering ketemu mahasiswa, orang tua murid, guru, ya, yang galau. Gimana cara menghadapin anaknya, gimana cara menghadapi muridnya, gimana caranya mengatasi salah jurusan. Nah, saya sering ketemu dengan orang kayak gitu. Makanya saya buat sama teman saya, namanya tesdia.id. Jadi itu ada kolaborasi tuh antara teman-teman eh, yang bergerak di bidang psikologi, yang bergerak di bidang self development, yang motivasi dan sebagainya. Saya kumpulin, saya punya skillnya. Ya sudah, udah kita main di sana gitu. Jadi kayak gitu. Walaupun core skill tahu ya, skill intinya tuh sama-sama web programmer, tapi kita bisa menempatkan atau kayak tadi ya berburu kita bisa nembak apa saja gitu. Tergantung apa yang kita ketemuin gitu. Jadi mindsetnya itu teman-teman jangan lagi oh jadi kuliah habis itu kerja gitu ya. Ya nggak salah, cuman kalau sekarang tuh kurang tepat aja, sayang aja gitu ya. Misalnya nih kayak teman-teman web programmer gitu ya. Nah, web programmer itu sekarang nggak cukup hanya web programmer saja. Teman-teman harus lengkapi dengan skill misalnya digital marketing. Kenapa digital marketing? Karena sekarang eranya orang jualan online. Gimana caranya tuh bikin website yang integrasi dengan payment gateway? Gimana caranya website yang user friendly? Bagaimana caranya bikin website yang SEO friendly? Bagaimana caranya bikin website yang secure, ya, yang aman, ya. Terus bagaimana bikin website yang bisa eh, di tracking gitu ya, di tracking misalnya kayak dikoneksikan dengan Meta, TikTok dan lain sebagainya. Nah, itu kan perlu perlu pengetahuan lain yang tidak akan kamu dapatkan
di satu kelas ini saja gitu. Ya mungkin di kelas, mungkin kalau saya dikasih amanah kelas lain, mungkin saya akan bahas di sana. Nah, tapi seperti itulah. Jadi nggak cuma satu gitu aja. Jadi kayak gitu teman-teman. Atau nanti sekarang 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 itu lagi booming namanya data science dan AI. Nah, itu juga teman-teman sebagai web developer, misalnya dalam hal ini kan pemrograman web ya. Kalau teman-teman jadi web developer ya juga harus kasih added value, nilai tambahan. Jadi nggak cuman monoton web programming doang, ya kan? Nggak cuman PHP doang, gitu. Jadi teman-teman harus T-shape tadi, taunya banyak tapi satu yang deep. Itu ya. Jadi itu akan mempermudah atau meningkatkan probabilitas, teman-teman itu diterima di lapangan, diterima di dunia kerja, ya. Karena kan kayak sekarang ya, persaingan kerja itu juga lebih ini ya, lebih 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 ketat. Makanya kita harus lebih kreatif dan inovatif, pandai-pandai lihat peluang dan menambahkan added value. Nah, itu juga yang saya rasakan teman-teman semua ya. Em, Web saya hanya fokus di web saja, ya. Saya hanya fokus di web saja. Jadi selain bisa website, selain bisa programming web, maka saya akan melengkapi kayak tadi, gimana bikin website yang user friendly, bagaimana memaksimalkan UI UX-nya, bagaimana dia biar supaya bisa bikin website itu bisa payment gateway, ya. Jadi kayak begitu. Jadi teman-teman harus lebih banyak belajar, lebih banyak explore, lebih banyak ya cari tahu di dunia luar. Jadi bisa bisa dikolaborasikan dengan dimatchingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, pengetahuan-pengetahuan yang lain. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu balik lagi untuk meningkatkan probabilitas teman-teman dan juga sebagai value. Value-nya tuh apa? Jadi kalau gini teman-teman, seandainya teman-teman punya satu skill ya expert gitu ya di satu bidang, ini akan bisa kita bawa, kita akan bisa tukar ke orang lain. Misalnya teman-teman ini, misalnya katakanlah coding ya, bisa punya coding misalnya nih, misalnya kayak saya, ambillah contoh saya, karena kenapa saya, karena saya mengalami ya, karena 10 tahun belakangan saya mengalami itu, saya melakukan itu. Misalnya saya bisa coding, bisa bikin web lah, misalnya. Tapi di satu sisi saya nggak bisa memasarkan. Jadi saya cuma bisa bikin aja, gitu. Saya misalnya mau bikin bisnis, misalnya kayak startup tadi, kayak Tesdia tadi ya, saya ambil case contoh Tesdia ya, tesdia.id. Nah, saya bisa bikin aplikasi itu bareng teman saya, gitu kan. Tapi di satu sisi kami nggak bisa jualan, kami nggak ngerti bisnis, kami nggak ngerti jualan. Nah, kebetulan ada teman, oh gini pertama, saya punya skill sama teman saya, terus ada orang lain yang ngerti psikologi, konsep kepribadian, self development, gitu kan. Nah, kita bertukar value di sana. Nah, dia bisa rumus psikologinya, kami bisa codingnya. Makanya kita bertukar value. Jadilah satu ide gitu, gagasan gitu, satu bisnis gitu ya, satu produk gitu. Nah, tapi kami nggak bisa jualan, kami nggak ngerti bisnis, kami nggak ngerti marketing, kami nggak ngerti business development gitu ya. Nah, ketemu lagi dengan orang di sini, ya kan? Ada orang di sini, teman. Ya udah kita matchingkan. Jadi saya bisa coding, saya punya value coding, yang ini punya value psikologi konsep, ya. Yang satu lagi punya value dalam business development. Udah kita matchingkan, kita tukar-tukaran value. Nah, jadilah satu inovasi, satu bisnis gitu. Jadi kita yang bikin produk, satu yang ngebesarin bisnisnya. Jadi kayak gitu. Ya, jadi fungsinya kita punya skill itu adalah untuk bisa tukar-tukaran value. Kalau kerja, kalau teman-teman itu punya expertise ya, punya keahlian, nggak usah ditanyakan lagi lah peluang kerjanya ya. Karena teknik. Karena kalau kita, mungkin teman-teman semua masih berpikiran kerja, kerja, dan kerja, sebenarnya itu nggak ada masalah. Cuman teman-teman jangan takut ya, karena dari jurusan lain, dari jurusan lain,
ya macam-macam jurusan. Jurusan teknik itu yang paling gampang cari cuan. Misalnya kayak manajemen, misalnya contoh nih, jurusan ekonomi. Saya tanpa mendiskreditkan ya, disclaimer ya, saya tidak mendiskreditkan jurusan lain. Misalnya kamu jadi guru, kamu akan bergantung sama sekolah, bener ya? Atau kamu misalnya sarjana ekonomi, kamu akan bergantung sama perusahaan, bener ya? Atau misalnya kamu misalnya jurusan lain, nakes misal, kamu bergantung pada rumah sakit dan puskesmas. Nah, tapi kalau orang teknik, ini secara umum ya, orang teknik secara umum, kamu punya skill yang bisa orang butuh gitu. Jadi bukan kita yang nawarkan lagi, tapi mereka yang butuh kita, karena kita punya hard skill. Itu yang saya amati itu kayak gitu ya, kalau orang teknik ya. Jadi kita punya value yang bisa kita tawarkan, kita bisa punya value yang uh, uh, kita bisa tukar. Nah, jadi seperti itu ya. Dan satu teman-teman, kamu pastikan ketika kamu masuk di dalam perkuliahan pemrograman, apapun itu pemrograman ya, kamu harus sudah menamatkan mata kuliah logika algoritma dan sudah memahami. Ya, gimana Pak kalau seandainya saya belum paham? Ya harus kamu pahami. Itu harga mati sebagai seorang programmer. Jadi bahasa pemrograman itu banyak sekali. Bahasa pemrograman itu banyak sekali. Ya ada Java, ada PHP, ada TypeScript, ada Flutter dan lain-lain. Ya ada Ruby macam-macam. Ada Python. Tapi ada satu hal yang harus kamu pahami, yaitu logika dan algoritma. Logika algoritma ini adalah fondasi. Ya, ketika kamu logika algoritma itu kan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah ya. Ini mungkin sudah kamu dapatkan di mata kuliah semester 1, semester 2 biasanya. Udah ya, logika algoritma ya. Sudah, Pak. Nah, jadi sekarang nah, itu teman-teman ya harus dikuatin di sana di logika algoritmanya. Ya, karena apa? Karena itu fondasinya. Balik lagi ya, logika algoritma itu adalah langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah. Ya, jadi algoritma itu mau pakai bahasa apapun akan tetap sama. Sorry, bukan sama. Akan tetap kamu perlukan. Kalau misalnya kamu cuman nggak ngerti bahasa pemrogramannya, kamu bisa lihat dokumentasinya. Atau paling tidak kamu bisa gunakan kayak ChatGPT, DeepSeek, atau Gemini ya. Kalau sekarang tuh udah gampang lah kayak gitu. Ya, jadi masalah adalah ketika seorang programmer atau seorang IT nggak ngerti logikanya, langkah-langkah logis menyelesaikan masalahnya. Ini fatal, ya. Saya ulangi ya. Kalau logika algoritmanya gagal, maka gagal semua. Kalau secara bahasa pemrograman, karena kan bahasa pemrograman itu sebenarnya nggak dihafal, teman-teman. Ya, jadi kalau kamu lihat programmer bisa ngetik itu biasanya jam terbang aja. Nah, di zaman sekarang itu ada AI kan. Jadi bahasa pemrogramannya bisa dikasih tahu, saya membuatnya kayak gini, kayak gini, kayak ini. Ya, dia akan kasih skripnya. Tapi logikanya itu kita yang punya, kita yang pahamin gitu. Ya, jangan belas AI semua, nggak bisa. Jadi makanya sebelum memulai mata kuliah pemrograman apapun, baik itu web, Java, macam-macam lah, itu maka kamu perlu memahami, harus sangat memahami logika dan algoritma. Itu ya, ini mumpung kita di semester-semester awal saya ingatkan. Biar supaya nanti kamu di semester 7 tidak merasa kamu itu salah jurusan. Karena biasanya kalau orang IT merasa salah jurusan itu karena nggak ngerti algoritmanya dan nggak ngerti ngoding. Sebenarnya bukan nggak ngerti ngoding ya, karena orang ngoding itu teman-teman percayalah tidak ada programmer yang hafal bahasa pemrograman itu nggak ada. Rata-rata ya kalau lupa lihat dokumentasi atau sekarang ada AI atau kopas aja. Saya juga sering kopas. Cuman kan kita harus tahu yang kita copy paste itu apa.
Kalau nggak ditahu ya request time out semua kan, server error ya. Jadi seperti itu. Ada yang mau di sharing atau mau ditanyakan? Ada teman-teman? Kira-kira yang mau ditanyakan atau di sharingkan? Atau mau disanggah dari pernyataan saya? Ada? Jika tidak ada, itu aja saya rasa mukadimah ya dari mata kuliah kita. Mungkin teman-teman sebenarnya nggak ribet ya. Saya ulangi lagi, terms and agreement di kelas saya itu cukup teman-teman itu kalau mulai kelas pastikan on cam, kedua absen, ketiga tugas dikerjakan. Kalau nggak tahu silahkan ditanya, bebas aja, boleh di grup, boleh japri. Ya, kalau mau diskusi masalah apapun itu silahkan saja. Kalau mau lihat cek skill saya apa yang kira-kira bisa didiskusikan sama saya kan, kamu bisa lihat background saya di LinkedIn ya, LinkedIn Selat Sah itu. Jadi istilahnya kan kayak apa ya yang bisa ditanya sama bapak ini, ya, jadi LinkedIn itu karena saya update di situ untuk skill ya. Kalau Instagram sih untuk ini aja, untuk eksis-eksis saja bangun branding. Saya kira itu. Kalau ada yang mau ditanyai silakan. Ada? Kalau tidak ada, Pak, boleh. izin Pak bertanya Pak. Ya, ya silakan. Siapa tuh yang nanya? Noval? Ya Pak, Hmm, misalnya kalau mau konsultasi atau sering-sering tentang LinkedIn atau seminar, bolehlah ke Bapak. boleh, boleh. Silakan aja. Boleh di grup, boleh japri, boleh. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Ada lagi? Nah, jika tidak ada, coba muka ini dulu on cam dulu ya, semua ya. Saya mau absen ya. Bentar, saya screenshot dulu. Oke, baik. Cukup untuk hari ini itu saja. Jangan sungkan-sungkan untuk sharing dan tanya-tanya sama saya. Karena mungkin ada tipe dosen yang gitu ditanya dia nggak suka, tapi kebetulan saya dulu zaman mahasiswanya saya suka ngedebat dosen. Jadi saya harap ada yang ngedebat saya di sini. Atau minimal ya tanya-tanya lah gitu ya. Bebas saja. Selagi konteksnya itu masih untuk belajar. Oke, itu saja teman-teman semua. Terima kasih. Semoga puasanya lancar. See you next meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.